Mas Pri GS mungkin beberapa mitra idola iri loh sama jenengan loh. Wah, Mas Pri alhamdulillah ya bisa memanfaatkan medium pandemi ini untuk kemudian mendapatkan sesuatu lah ya gitu kan. Dan tadi kan sempat dibilang juga, aku makan juga itu. Aku beli tadi bahwa kita udah diberi Tuhan kesempatan besar, medan yang besar ini untuk mendapatkan itu, mendapatkan hal-hal mulia itu, tapi jangan sampai kita nggak mendapatkan. Tipsnya apa dong Mas Pri untuk kita bisa memanfaatkan gitu ya medium besar ini, penderitaan ini untuk mendapatkan pencerahan gitu? Ya, kita ini akan berjalan ke arah cerah atau akan berjalan ke arah gelap, itu aja. Ya, itu basicnya dulu. Karena sebetulnya jalan ke arah kegelapan dan keterangan itu sama-sama disediakan dengan demokratisasi yang sama. Ya. Iya, betul-betul mau jalan surga neraka sama metodenya, sama. Iya. Karakternya saja yang beda. Tapi kebebasan memilihnya sama. Iya. Dan tidak ada yang bisa mencegah. Kita mau terang atau mau gelap itu, yang sangat bisa mencegah adalah tawar-menawar kita sendiri kepada hidup. Ya, kalau kita konsekuen dengan hukum ini, berarti clear kita ini. Maka oke, kita katakanlah kita ingin menuju jalan gelap. Wah, gampang sekali kan? Jalan gelap kan memang gampang. Nah itu dia, berasanya orang gitu. Kalau mau ke jalan gelap tuh gampang. Kalau ke yang terang tuh susah. Nah itu. Padahal kan sama sebetulnya demokratisasinya, bebas. Tapi kok terasa lebih gampang kalau ke sana, ke gelap. Padahal yang bermaksud gampang dan susah itu hanya struktur emosi-emosinya saja. Ya, misalnya minum alkohol itu menyenangkan. Itu emosi toh? Emosi, saraf-saraf emosi saja. Terus kalau zikir itu melelahkan, itu kan soal emosi. Dan itu bukan betul-betul seperti itu. Bukan betul-betul seperti itu. Emosi itu bisa dididik. Oke. Bisa dididik. Maka nanti ada sebuah tahapan para ahli ibadah itu, para abid itu, ketika puncak kenikmatan mereka justru ketika sedang beribadah. Tapi untuk menjangkau nikmatnya beribadah ini, kan butuh dilatih. Iya, oke. Mas Doni. Tapi jalan ke kesusahan itu memang nggak butuh latihan langsung enak. Nah, itu dia. Oh gitu. Ini saja perbedaannya itu. Nah, maka nanti kalau kita sudah sama-sama enaknya, tapi kok beda jalurnya, itu kan kemudahan yang luar biasa. Maka ketika Rasulullah itu ayat sudah definitif berhenti, sedih sekali. Karena dia beliau merasakan kenikmatan. Iya, gitu ya? Abu Bakar yang pertama menangis. Ya. Karena Abu Bakar ini sampai sahabat-sahabat ini dalam sebuah sejarah itu agak tidak tidak happy kalau Sayyidina Abu Bakar itu menjadi imam. Karena mudah sekali menangis. Mudah sekali menangis. Iya. Maka ketika ayat terakhir itu sudah ditutup, ya diturunkan, wah Sayyidina Abu Bakar sudah kemana-mana imajinasinya. Iya. Berarti kerasulan sudah berhenti. Sudah berhenti dan sebentar lagi beliau akan mangkat gitu ya. Itu jadi masyhur lah di dalam sejarah. Nah, padahal Rasulullah itu ini pembong puasa ya, jadi agak sok ngustad sedikit. Ya, kan jarang kita ngustad begini. Ya ustad abal-abal. Tadi mau ada suasana mendukung. Iya. Allah itu pernah menegur Rasulullah ketika agak effortful di dalam menghafalkan ayat-ayatnya. Entah dengan peragaan seperti apa, saya bukan ahli di situ, tetapi saya khawatir salah saja.
mengekspresikan ilustrasi itu. Tetapi Allah melarang. Jangan buru-buru engkau ingin menghafalkan, menguasai Al-Quran itu. Karena aku sendiri yang akan menanam itu di dadamu. Oh. Berarti kan Rasulullah itu tidak mudah menghafalkan Al-Quran itu. Oke. Ya. Artinya wahyu itu bukan serta-merta sesuatu yang menyenangkan begitu. Ada effort tadi tuh ya. Ada ketakutan. Berapa kali Rasul diceritakan di sebuah riwayat itu ada lebih dari sekali ketakutannya kepada Jibril alaihissalam. Ketika mau nampakkan bentuknya yang asli. Pingsan loh beliau loh. Iya. Diceritakan di satu riwayat pingsan. Apa enaknya situasi itu? Iya kan? Tetapi ketika sudah masuk di dalam strata kenikmatan kerohanian, konteks ibadah itu, hanya ada jeda penurunan ayat saja. Ya, ayat itu masih akan diturunkan, tapi ada jeda yang relatif panjang. Rasul setiap kali bersedih. Itu kenikmatan beribadah. Oke. Maka ini pidatonya Hamka yang masih Anda bisa cek di YouTube. Ya. Pidato langka itu. Perjalanan beliau naik haji. Di era itu. Berbulan-bulan itu. Saya naik haji stres. Karena ada cuma berapa hari aja ya. Iya. Tetapi saya iri betul ketika Pak Hamka ini menceritakan nikmatnya naik haji. Padahal di era itu. Iya. Naik kapal berbulan-bulan. Dan beliau nebeng hidup di hanya ongkos pulang dan pergi. Itu sekian lama di Arab itu. Nebeng mengurus perpustakaan, kebersihan perpustakaan. Itu kurang menderita apa? Tapi ketika sudah masuk zona kenikmatan ibadah, itu menceritakan ibadah hajinya itu, Mas Doni, iri sekali hati. Dengan bahasa yang khas Melayu. Nanti tuan-tuan akan rindu kembali ke sana. Memang dibayangkan akan berat. Tapi setelah di sana semuanya akan menjadi ringan tanpa tuan dan puan menyadarinya. Dan ketika tuan dan puan sudah pulang ke tanah air, kalau melihat Ka'bah, rindu hati ini. Aduh, aku kok gak gitu ya. Tapi kan minimal kan aku iri gitu loh. Mas. Ada perasaan itu Oke, jadi berawal dari situ ya, perasaan bahwa kita pingin yang terang dan kita harus sadar bahwa ada effortnya gitu ya. Ada effortnya. Ya. Yang beda itu hanya sensasi emosinya. Kalau emosi itu sudah dilatih, dijinakkan, itu akan ketemu nikmatnya bersusah payah. Bayangkan. Nikmatnya bersusah payah itu kata-kata yang mungkin sangat-sangat gak bisa kita terima ya. Susah payah kok nikmat, tapi itu beneran terjadi. Loh. Ya. Makanya di dalam menuntut ilmu itu para guru-guru kita menganjurkan ilmu itu satu saja. Syaratnya agar ilmu itu mendatangimu. Sabarlah ketika engkau sedang berjerih payah. Alright. Dapat poin Mitra Idola. Jangan lupa kalau di-share nyebutin yang ngaji sama Mas Pir GS di warung gaul. Kalau aku nggak perlu lah ya. Karena aku juga mau ngimpor sana kemari aja. Udah diikhlaskan. Misalnya impor dari sana ini. Tapi by the way, soal latihan itu apakah berlaku hukumnya Goldwell 10.000 jam? Itu statistik yang umum ya Mas Doni. Jadi kalau kita ingin menjadi orang awam tapi ingin menjadi master, statistik itu boleh dipakai untuk seluruh cabang urusan. Tapi semoga kita dianugerahi menjadi orang-orang khusus. Seperti Rasulullah kalau mendrive sahabat-sahabatnya untuk belajar bahasa Ibrani, ya nggak dimasukkan ke college ini, college itu, mana ada. Karena termasuk kategori panitia khusus ya, orang-orang khusus. Iya, itu cukup dadanya disentuh. Dus, dalam 14 hari hafal bahasa Ibrani. Dan kita boleh ya boleh mengakses itu. Semoga kita termasuk
kita termasuk orang khusus itu. Tapi kalau tidak pun tetap berlaku 10.000 jam. Itu mengatakan bahwa emang effort itu susah, harus sabar tadi. Iya, benar. Oke, baik.